Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman semuanya yang kami muliakan, para alim, para ulama, teman-teman sahabat santri yang kami ta'zimi, mudah-mudahan Anda semuanya sahabat aswaja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum ahlu sunnah wal jamaah dimanapun berada, mudah-mudahan segala aktivitasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas rahmat Allah kita bisa bertemu kembali. Pada kajian ini kita akan membahas tentang benarkah bahwasanya kelompok Salafi Wahabi ini mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, atau mengajak kepada Al-Quran dan hadis. Ya, kita sering, mungkin kita banyak membaca di berbagai macam media, berbagai macam media sosial. Kelompok Salafi ini paling hobi atau kerap menggembarkan ajakan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ar-ruju' ilal Quran was Sunnah, atau ar-ruju' ilal Quran wal hadis, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Benarkah demikian? Benarkah kelompok Salafi Wahabi ini sejatinya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak orang untuk sesuai beramal sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, ajaran Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW? Ya, perlu kita cek. Yang pertama, bahwasanya istilah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini sebuah istilah atau sebuah jargon yang tidak ada satupun entah itu ormas, entah itu organisasi, entah itu sekte atau aliran Islam yang punya slogan semacam itu. Jadi hanya kelompok Salafi Wahabi yang punya jargon mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kelompok atau sekte Ahmadiyah, Syiah misalnya, atau Mu'tazilah, sejak berabad-abad lamanya, sejak dulu sekte Islam lahir muncul, Jabariyah, Qadariyah misalnya, ya, dan sebagainya, aliran-aliran Islam atau organisasi Islam, entah itu Nahdlatul Ulama, entah itu Nahdlatul Wathon, ya, ataukah itu Muhammadiyah misalnya, ya, ini tidak begitu hobi atau tidak punya jargon yang sebagaimana yang digembar-gembarkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Jadi hanya Salafi Wahabi yang paling hobi, semangat untuk mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah ajakan semacam itu salah? Oh tidak. Ajakan yang semacam itu adalah ajaran yang ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan benar-benar saja. Namun ini ada sebuah kejanggalan di mana sebenarnya entah itu aliran apapun, sekte apapun, organisasi apapun, tanpa mereka meneriakkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan hadis, sebenarnya semua organisasi, semua aliran itu pasti ingin menyelamatkan umatnya atau jamaahnya kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tak ada satupun, walaupun mereka tidak menggembar-gembarkan semacam seperti
selantang kelompok Salafi Wahabi, ya semuanya pasti ingin merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, karena aliran manapun, organisasi manapun sudah paham bahasanya sumber pokok atau sumber hukum Islam yang primer, yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu semuanya tahu, semuanya paham itu. Nah, ini jadi istilah yang semacam ini adalah istilah yang baru yang semangat dikeluarkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Nah, jadi di sini berarti menandakan bahwasanya selama ini dianggapnya oleh kelompok Salafi Wahabi, organisasi atau aliran di luar kelompoknya, organisasi atau menurut mereka adalah firqah-firqah ini, entah itu Nahdlatul Ulama, entah itu Muhammadiyah, itu mereka anggap belum kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, belum sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi memposisikan diri mereka atau kelompok mereka ini yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Berarti di luar kelompok mereka ini tersesat atau tidak sesuai dengan ajarannya Al-Quran dan Sunnah. Itu berarti apa yang mereka fahami, sehingga mereka begitu lantang meneriakkan jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi istilah itu adalah istilah yang baru, bisa dikatakan istilah yang bid'ah, karena organisasi manapun atau bahkan para sahabat Rasulullah sendiri tidak pernah punya jargon untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi ini jargon-jargon yang bentuk penipuan, ya, bentuk penipuan orang awam agar tertarik kepada kelompok mereka. Nah, itu kita kaji dari segi istilah dulu ini lahir, istilah ini muncul diteriakkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Berarti selama ini kelompok di luar mereka ini tersesat, hanya mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga mengajak orang agar sesuai dengan apa yang mereka pahami, seolah pemahaman mereka ini paling benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, apakah benar mereka ini sejatinya adalah mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah? Kalau kita lebih cerdas lagi, lebih teliti lagi, maksudnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini, apakah memang benar-benar kita ini adalah ahli tafsir, ahli hukum, atau ahli fikih, sehingga kita begitu berani yang mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang dimaksud dengan Al-Quran dan Sunnah ini sesuai dengan pendapat siapa? Ya, karena organisasi manapun, aliran manapun juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau Muhammadiyah misalnya, tentu mereka juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman siapa? Ulama-ulama Muhammadiyah. Ya, kalau Nahdlatul Ulama tentunya mereka juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman siapa? Tentunya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah atau ulama Sunni. Nah, jadi yang dimaksud oleh kelompok Salafi Wahabi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah maksudnya adalah sesuai dengan pemahaman mereka. Ya, pemahaman atau mereka mengutip ayat Al-Quran, atau maksud mereka adalah tafsir Al-Quran, bukan tanpa tafsir sama sekali, tapi adalah tafsir Al-Quran, pemahaman Al-Quran, pemahaman terhadap ayat Al-Quran sesuai dengan tokoh-tokoh mereka. Ya, sesuai dengan apa yang dipahami oleh kelompok mereka. Sebenarnya tujuannya seperti itu, bukan semata-mata ketika orang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah ini mentah-mentah kemudian sesuai dengan pendapat kita sendiri, ya tidak. Karena dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ini dibutuhkan tafsir. Hanya tinggal tafsir siapa, ulama siapa yang dianggap sebagai rujukan atau tokoh yang menjadi teladan. Nah, kalau kelompok Salafi Wahabi yang menggelorakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang punya jargon itu, berarti kita tahu, kita paham bahwasanya sebenarnya mereka mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan sudut pandang mereka, sesuai dengan tokoh-tokoh mereka, sesuai dengan apa yang mereka pahami. Karena menurut mereka, pemahaman mereka itulah yang benar, yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, atau sesuai dengan ajaran Rasulullah. Yang lainnya berarti belum sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
ini. Jadi dari segi ajakan itu sebenarnya ini kalau kita lebih teliti, lebih cerdas untuk memahami mereka, sebenarnya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah bukanlah semata-mata kita untuk mengkaji Al-Quran kita masing-masing, bukan. Karena kita sendiri secara pribadi kita tidak akan mungkin bisa ahli belajar secara otodidak membaca terjemahan saja kemudian kita akan menguasai ayat yang kita kaji, itu sangat mustahil sekali. Ya, karena untuk mempelajari Al-Quran ini dibutuhkan ilmu tafsir atau ilmu alat. Ya, dibutuhkan kaidah-kaidah bagaimana kita bisa mengupas sebuah ayat. Dibutuhkan ilmu yang sangat banyak, ilmu yang sangat mendalam, bukan hanya cukup dengan modal terjemahan saja. Nah, itu. Jadi ketika mereka mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, intinya adalah mereka mengajak kepada ayat Al-Quran dan Sunnah tapi sesuai dengan apa yang mereka fahami. Artinya mengajak orang untuk taklid, untuk mengikuti, untuk ittiba kepada ulama-ulama mereka sendiri, ulama-ulama yang mereka rekomendasikan, ulama-ulama yang menurut mereka itulah yang paling menguasai tentang Al-Quran dan Sunnah, paling tahu tentang Al-Quran dan Sunnah. Ya, ulama mereka siapa saja ya kita sudah tahu, ya hanya berkutat kepada tokoh-tokoh itu saja. Ya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah tapi itu hanya sekedar tipuan saja. Ya, ini sebuah takiyah, membohongi kaum awam, seolah-olah tertarik apa yang mereka bahas, mulut mereka, lisan mereka seolah-olah membaca Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran, tapi sebenarnya itu adalah apa yang mereka jelaskan adalah pemahaman yang bersumber atau berasal dari tokoh-tokoh mereka sendiri, bukan secara umum. Yang menjadi rujukan mereka itu ya siapa? Yaitulah ya Albani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian Bin Bas, Utsaimin, Shalih Fauzan, Muhammad bin Abdul Wahab. Dia hanya berkutat kepada itu saja, tokoh itu saja. Ya, karena di luar tokoh itu semuanya, apalagi kemudian kita memahami dari banyak tokoh-tokoh mazhab misalnya, menurut mereka ya sesat. Ya, menurut mereka itu tidak layak untuk diikuti. Karena mereka sebenarnya adalah anti mazhab. Ya, kelompok Salafi Wahabi ini mencomot sesuai dengan apa yang mereka pahami, mereka setujui. Kemudian kalau tidak mereka setujui ya mereka buang, bahkan dianggap tidak ada. Satu pemahaman yang mereka setujui, kemudian mereka membuang pemahaman-pemahaman yang lain, ulama-ulama yang lain. Jadi dia hanya memonopoli satu kebenaran, memonopoli satu pendapat saja. Sehingga karena mereka tidak tahu pendapat yang lain, akhirnya mereka paling hobi, paling lantang untuk meneriakkan kalimat bid'ah, sesat dan sebagainya. Jadi jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bukanlah jargon agar kita langsung mempelajari Al-Quran, karena mustahil kita secara pribadi kita sendiri mengkaji Al-Quran, tapi sebenarnya adalah agar orang-orang itu tertarik dengan tokoh-tokoh mereka, tertarik didoktrin oleh pemahaman mereka, tafsir mereka, enggak sesuai dengan alur pemahaman Salafi Wahabi. Ya, itu. Jadi kalau mereka menerapkan jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berarti intinya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Albani, kembali kepada Bin Bas, kembali kepada Ibnu Taimiyah, kembali kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu sebenarnya ya, ini harus kita jeli, harus kita tahu. Jadi sebenarnya itu hanyalah sekedar tipuan atau kebohongan semata agar orang awam bisa mengikuti pemahaman mereka, dan jelas tidak sedikit kaum awam yang menjadi sasaran atau mangsa mereka, akhirnya terperosok pemahaman mereka sesuai dengan pemahaman kelompok Salafi Wahabi. Karena sebenarnya antara Salafi Wahabi dengan Al-Quran itu sesuatu yang berbeda. Ya, itu hanya karena kita salah dalam mengambil referensi, sehingga ayat-ayat Al-Quran itu dipahami sesuai dengan konsumsi, sesuai dengan pendapat yang dianggap benar oleh kelompok Salafi Wahabi. Ya, sehingga menandakan
atau menghilangkan kelompok atau tafsir kelompok yang lain. Nah, ini maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan taqiyah, dengan kamuflase dari kelompok Salafi Wahabi, menipu kaum awam dengan lidah yang manis, dengan lidahnya ayat-ayat Al-Quran, lidahnya dengan hadis, tapi sebenarnya mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau kita bongkar lebih dalam, mereka sebenarnya tersesat jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu. Tapi seolah-olah mereka paling memahami Al-Quran dan Sunnah. Hanya kelompok mereka, tokoh-tokoh mereka itulah yang kemudian diajak orang agar merujuk kepada mereka, menyimak kajian-kajiannya. Ya, itu. Hendaknya kita waspada, jangan sampai kita disesatkan oleh kelompok Salafi Wahabi, terkena fitnahnya sehingga tergelincir dengan akidah pemahaman yang difahami oleh kelompok Salafi Wahabi. Ya, untuk itu kita harus berhati-hati, menambah ilmu agar bisa lebih dalam. Tentunya kita mengambil referensi ilmu agama sesuai dengan ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah atau ulama asbajah, ulama sunni. Ya, itu agar kita tidak tersesat, agar kita tidak dimangsa oleh kelompok Salafi Wahabi. Ya, itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan, segala kesalahan. Ya, mudah-mudahan menambah akhirah kita, semangat kita untuk membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi